Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Anissa Mafatihul Rizky dengan NIM akhir 029 dari F10O. Di sini saya akan mengerjakan soal diketahui fungsi integral dari 0 menuju 1, 4x min 2 min x pangkat 2 dx dengan hanya 0,2. Di sini kita akan menghitung integral numeriknya ya, menggunakan aturan trapesium, aturan titik tengah, dan aturan Simpson 1/3. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dulu integral dari ini. Integral dari ini itu bisa kita sederhanakan dengan seperti ini, yaitu menjadi 5/3, di mana 5/3 ini kita hasilkan 1,6667. Setelah itu kita tentukan dulu nilai n-nya. Nilai n ini adalah nilai segmen ya. Untuk mencari nilai segmen ini yaitu B min A dikurangi per N, di mana nanti ruas H dan N itu kita tukar jadi B 1 dikurangi 0 dibagi dengan 0,25 sama dengan 4. Ini yang akan dihasilkan yaitu 4. Oke, setelah itu kita lanjut untuk menghitung nilai aturan trapesiumnya. Kita mulai dari 0 ya, sampai nilai tersebut ke segmennya ke-4. Oke, setelah itu kita menghitung X. Untuk menghitung X sendiri, kita menggunakan yaitu nilai X ini kita tambah dengan nilai hanya ini. Oke, setelah itu kita turunkan. Di mana setiap selisihnya itu berarti 0,25 ya. Selanjutnya kita menentukan nilai fx. Untuk nilai fx ini, kita menggunakan rumus ini yang di atas ini untuk menentukan x-nya. X-nya berarti 0 ya untuk yang segmen yang pertama. Sama dengan 4 dikali x. X-nya berarti 0 dikurangi dengan nilai x pangkat 2. Hasilnya 0. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah aja. Akan dihasilkan nilai sebagai berikut. Oke, selanjutnya itu kita menghitung nilai integrasi numerik trapesiumnya. Untuk integrasi nilai numerik trapesiumnya itu kita menggunakan rumus ini ya, di mana sama dengan H, nilai H ini kita bagi 2, lalu kita kalikan dengan fx yang ke-1 plus f0, f0 nya f0 nya maksudnya f0 nya ditambah dengan nilai fx yang terakhir. Setelah itu kita tambahkan dengan nilai H, sigma nilai H ini menggunakan dikali dengan sumnya, menggunakan sum dari segmen yang 1 ke segmen 3. Akan dihasilkan nilai ini. Selanjutnya kita menghitung kali. Nilai kali sendiri itu absolut dari nilai eksak dibagi, oh ya, nilai x ini kita ambil dari nilai ini ya, nilai eksaknya. Mas yang tadi di atas kurang nilai ini
lalu kita bagi dengan nilai X-nya. Setelah itu kita kalikan dengan 100. K akan dihasilkan 0,25. Selanjutnya kita akan menghitung nilai titik tengah. Untuk nilai titik tengah sendiri, sama seperti kita akan menghitung 4 segmen. Oke. Untuk membedakan dari ini tuh berarti kita menghitung titik tengah ya dengan rumus X plus 0,5 dikali H sama dengan nilai X ditambah dengan 0,5 dengan 0,5 kita kalikan dengan nilai H sama seperti yang tinggal turunkan saja ke bawah hasil yang akan dihasilkan. Soalnya kita nilai X-nya. Fx-nya sendiri kita ambil dari titik tengahnya ya. Berarti yaitu 4 kali dengan nilai ini dikurangi dengan nilai angkat akan dihasilkan nilai tersebut. Selanjutnya kita menghitung integrasi numerik titik tengahnya. Nah, untuk menghitung nilai integrasi titik tengahnya itu kita menggunakan rumus yang ini ya. Di mana sama dengan H, nilai H ini dikali dengan sum dari garis fx yang ini ke sampai ketiga karena ini pakainya rumus yang kasih titik tengah numerik kasih tengahnya. Selanjutnya kita menghitung kepala sendiri yaitu PS nilai X1 kurang dengan integrasi numerik titik tengah lalu kita bagi dengan nilai X-nya. Setelah itu kita kali dengan 100. Oke, maka dihasilkan itu 0,312125 ya. Selanjutnya kita menghitung aturan Simpson 1/3-nya. Untuk aturan Simpson sendiri sama seperti hampir sama seperti yang membedakan adalah integrasinya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung integrasi numerik Simpson ya, di mana sama dengan 1/3 kita kalikan dengan nilai H. Kita kalikan dengan
Jadi F0 plus Fn yang keempat tambah 4 tambah dengan menggunakan rumus ini ya, dari ini dari sigma I menuju N1 itu dengan nilai ini kita tambahkan lagi ke saya nilai 4 dikali dengan nilai yang ketiga ini. Maka dihasilkan 0,666 sampai 7. Hanya kita menghitung alat sendiri sama dengan APS nilai X kurangi dengan nilai iterasi numerik Simpson 1/3-nya. Lalu kita bagi dengan nilai X-nya lagi dikali 100. Maka akan dihasilkan dengan nilai 1, sekian sekian sekian. Oke, selanjutnya kita akan menghitung soal yang kedua, mana diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 3x plus 1 pada x ini adalah 2. Untuk di sini kita akan menghitung analitik, metode selisih maju dan metode selisih mundur, metode selisih tengah, di mana setiap galatnya itu memiliki H sama dengan 0,1. Oke, pertama kita menghitung nilai analitiknya ya. Untuk menghitung analitiknya itu berarti 2x pangkat 2 plus 3x plus 1 itu kita turunin menjadi 4x plus 3. Lalu nilai x-nya ini kita ubah menjadi 2 seperti yang di atas, yaitu menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 tambah 3 itu 11. Maka yang dihasilkan adalah nilai 11. Oke, kita masukkan nilai x-nya itu adalah 2. Lalu nilainya itu 0,1. Setelah itu kita tambahkan aja antara nilai x tambah dengan nilai h. Setelah itu kita masukkan x ini ke dalam rumus ini, yaitu sama dengan 2 dikali dengan nilai x ini pangkat 2 plus 3 dikali dengan x yang ini plus 1. Lalu nilai f-nya sendiri kita menghitung dari ini ya, dengan 2 kali f ini pangkat 2 plus 3 kali dengan x. Oke, kita ulang dalam satu kesalahan, di mana 2 dikali nilai x plus h pangkat 2
kita tambah 3 kali nilai dari H plus X plus H maksudnya, lalu kita tambah 1. Oke, selanjutnya untuk mencari f aksen X pada selisih maju itu berarti f X plus H dikurangi dengan fx dibagi dengan H rumusnya sama dengan nilai fx ini dikurangi dengan nilai fx lalu kita bagi dengan nilai y. Oke, untuk menghitung galat sendiri sama dengan absolut. Karena tadi nilai yang kita cari itu adalah 11, jadi 11 dikurangi dengan nilai f aksen x, lalu kita bagi dengan nilai 11 dikali 100. Harus ada ketelitian karena ini ada salah. Nah, kayak gini. Selanjutnya yaitu menghitung metode selisih mundur. Sama seperti yang di atas, yang membedakan itu kalau selisih maju kita tambah, kalau selisih mundur itu kita kurangi. Efeknya sama, kita masukin ke rumus yang tadi. X plus 3 kali X-nya plus 1. Selanjutnya menghitung nilai F X min hanya. Nah, sama dengan 2 kali angkat 2 X pangkat 2, lalu kita tambahkan dengan nilai ini X min H. Oh, kita tambahkan 3 dulu, lalu kita kalikan dengan H. Setelah itu kita tambah yang akan dihasilkan adalah nilai tersebut. Selanjutnya kita menghitung nilai fx sama dengan, untuk nilai f aksen x-nya itu berarti fx dikurangi dengan fx min h per h sama dengan nilai fx dikurangi dengan nilai fx min h dibagi dengan nilai y. Selanjutnya kita untuk menghitung nilai galat. Galat sendiri yaitu APS sama seperti yang di atas, 11 kurangi dengan nilai ini, lalu kita bagi dengan nilai 11 dikali 100. Kalau yang dihasilkan adalah nilai tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung dengan cara metode selisih tengah. Sama, masukkan nilai X, nilai H-nya. Setelah itu
eh, kita jumlahkan eh, plus X persennya, kita kurangi juga nilai X min H, karena kita akan mencari selisih ya, jadi kita harus hitung semua. Kalau kita masukkan seperti tadi, tapi kalau memilih hapusnya plus 3 kali ini plus selanjutnya F0-nya yaitu oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai fx ini. Karena sebelum itu karena tadi ada kesalahannya, sebenarnya ini 0,1 bukan 0,2. Oke, sama dengan nilai 2 kali dengan nilai ini plus 3 kali dengan ini plus. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai x-nya. Itu sendiri, f aksen x-nya sendiri yaitu f x plus h dikurang dengan f x min h dibagi dengan 2h. Itu sama dengan aksen h-nya dengan f x h-nya. Kalau kita bagi dengan 2, nilai h akan dihasilkan yaitu sekarang kita akan menghitung nilai galak absolut 11 kurangi dengan aksen x-nya, lalu kita bagi dengan nilai 11 kali 100, akan dihasilkan dengan nilai tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nomor yang ketiga. Untuk nomor yang ketiga sendiri, di sini ada soal gak hitunglah bersama, diketahui persamaan fx dari 0 menuju 1 itu 0 dari x lebih dari saya x 0 kurang dari x kurang dari 1. X 0 nilai 0 ini nilai 0 x nilai 0 1 kurang dari x kurang dari 2. Di sini kita akan menghitung periode t-nya. Tentukan koefisien Fortin dari fx dan direct Fortin dari fx-nya. Nah, kita itu mencari nilai L1 dan L2 dulu ya. Dimana L1-nya itu berarti nilai 0 dan L2-nya itu 2. Setelah itu
kita masukkan keduanya itu berarti eh, kita mencari nilai A0-nya dulu ya. Untuk mencari nilai A0 sendiri adalah AN ketika N sama dengan 0. T sama dengan 2LT. T sama dengan 2. Lalu ini pindah luas ke sini. Jadi 2, 2 lah dari sini tuh L. 2-nya pindah lagi ruas. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Setelah itu kita masukkan eh, AN ini ke rumusnya itu ya ini ya. Setelah itu kita masukkan di mana satu ke satu berarti dari 0 menuju 2 fx cos 0 px per 1 dx. Lalu kita sederhana lagi menjadi integral 0 menuju 1 fx cos 0 dx. Di mana nilainya itu diperoleh dari integral 0 2 fx kali 1 sama dengan dx. A0 sama dengan integral dari 0 1 fx dx. Nah, setelah itu kita masukin nilai ini tuh ke dalam rumus yang ini tadi, rumus yang ini dari soal yang tadi. Eh, jadi kan 0 integral 1 menuju x dx dan plus integral dari x, integral dari 1 menuju 2 0 dx. Karena 0 ini pasti akan semuanya bilangan akan menjadi 0, maka akan dihasilkan menjadi 1, nilainya itu 1. Jadi karena semua bilangannya dikali 0 kan pasti 0 kan. Oke, berarti nilai A 0 itu sama dengan 1 ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai AN. Nilai AN sendiri rumusnya seperti tadi sama. Lalu kita hitung nilai satu per satu, integral dari 0 menuju 2 fx cos n pr x per 1 dx. Setelah itu kita masukkan juga nilai yang ini ke dalam soal yang tadi. Untuk soal yang tadi juga sama karena nilai x, nilai yang 0 ini 0, jadi eh, kita coret aja, maka yang dipakai itu nilai yang ini. Oke, setelah dihitung maka akan dihasilkan 1 per NPR sin NP 1 dikali sin NP sama 0. Oke, untuk selanjutnya kita tuh akan menghitung kemungkinan. Kemungkinan itu berarti kita akan kayak kita dites dulu lah dari AN dari 1 sampai 3 itu kita coba dulu. Di mana 1 itu kan misalkan 1 N PS sama dengan 0, 1 per 2 pi sama dengan 0, dan 1 per 3 pi sama dengan 0. Maka dari percobaan sebanyak 3 kali itu disimpulkan bahwa AN-nya itu adalah 0. Oke, setelah AN ditemukan, maka kita akan menghitung nilai BN-nya. Nilai BN-nya itu sendiri kita diperoleh dari sama seperti nilai yang tadi. eh, yang membedakan itu berarti eh, dari eh, penyebelahannya ini kan eh, sama kan sama yang tadi. Eh, tapi karena ini kita mencari BN, jadi kita akan menghitungnya itu N itu tak hingga loh. Jadi harus dicoba dengan nilai 1 sampai 2 dan seterusnya. Gitu. Oke. Setelah itu kita hitunglah min 1 per 1 pi r sama dengan 2 per 2 per R, eh, 1 per min 1 per 2 pi R sama dengan 0, dan 1 per 3 R sama dengan 2 3 pi. 2 3 pi. Maksudnya pi ya, bukan pi R. Mohon maaf. Oke, selanjutnya yang keempat itu berarti nilai 1 per 4 pi, di mana eh, ini tuh menghasilkan nilai on. Jadi dari percobaan 4 kali ini tuh dihasilkan kalau 2 per n itu sama dengan n-nya tuh bilangnya ganjil. Tapi kalau 0 itu maka bilangnya genap tuh. Oke, setelah berarti kalau 0 kayak 4 ini kan
hasilnya 0 kan sama 2. Jadi disimpulkan bahwa kalau bilangan ganjil itu eh, maka hasilnya akan 0 gitu setelah diuji coba tadi. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung direct 14 dari fx-nya. Untuk fx-nya sendiri yaitu fx sama dengan 2 2 direct 14 dari fx-nya ya. Berarti ini berarti menjadi rumusnya. Setelah itu kan kita udah ketahui tuh kalau nilai nolnya itu adalah satu, nilai e-nya itu 0, be-nya tuh berarti 1/2 itu nilai bilangan ganjil, nolnya berarti kalau nilai 0 itu berarti bilangan genap gitu. Nah, kita masukin tuh eh, dari ini, kita masukin ke rumus yang ini. Nah, setelah itu, setelah kita masukin, kita cek lah. Setelah itu, karena bilangan ganjil kan tadi bilangan genapnya kan 0 kan. Maka kita hilangin aja nilai bilangan eh, genapnya. Maka yang dihitung tuh nilai ganjilnya. Kayak contoh nih, 1/2, eh, 1/2, 1/2 plus 2/3 sin 1 x plus 2/3 pi sin 3 pi x plus 2/5 x 5 sin 5 pi x dan seterusnya gitulah. Kita menghitungnya ganjil-ganjil. Nah, terus yang ini juga sama kayak ini. 1/2 plus 2 per pi sin pi x 1/3 sin. Jadi 3 pi x 3. 1/5 sin 5 x pi dan seterusnya. Oke, sekian dari pemaparan materi tugas dari soal yang telah saya buat tadi. Untuk kesimpulannya itu eh, setiap pengerjaan itu pasti ada kesulitan tersendiri, di mana saran dari saya itu pasti kita harus lebih teliti lagi dalam pengerjaannya. Selain itu juga kita harus lebih eh, memahami lagi apa yang kita pelajari eh, selama ini. Oke, setelah dan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membantu membantu dalam salah mengajar dalam satu semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.